Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Patrick Kluivert optimis temukan potensi tersembunyi pemain timnas Indonesia. Pascal Struijk dilirik Feyenoord, mengapa naturalisasi untuk timnas Indonesia bisa jadi rumit? Sadil Ramdhani jadi momok di Liga Malaysia. Modal kuat tembus timnas Indonesia era Kluivert. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Patrick Kluivert optimis temukan potensi tersembunyi pemain timnas Indonesia. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan keyakinannya bahwa skuad Garuda memiliki bakat-bakat tersembunyi yang dapat dioptimalkan untuk mencapai target besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Kluivert, tugasnya sebagai pelatih bukan hanya sekadar memenangkan pertandingan, tetapi juga menggali potensi pemain untuk tampil maksimal di level internasional. Indonesia memiliki banyak pemain berbakat yang mungkin belum sepenuhnya menunjukkan potensi terbaik mereka. Tugas saya adalah membantu mereka mengeluarkan energi positif yang bisa membawa dampak besar di lapangan, ujar Kluivert dalam sesi wawancara perdananya sejak diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Kluivert resmi diperkenalkan pada 12 Januari 2025 sebagai pengganti Shin Tae-yong. Pelatih asal Belanda ini dihadirkan dengan harapan besar untuk membawa Indonesia menorehkan sejarah baru di pentas sepak bola dunia. Menghadapi tantangan besar di momen krusial, kedatangan Patrick Kluivert tidak terjadi di waktu yang mudah. Ia langsung dihadapkan pada situasi genting, yakni 4 pertandingan tersisa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga debutnya bersama timnas Indonesia akan berlangsung pada 20 Maret mendatang melawan Australia di Sydney. Sebuah tantangan berat mengingat Australia adalah tim unggulan di grup ini. Namun, Kluivert tampak siap menghadapi tekanan tersebut. Ia menyebut bahwa ekspektasi tinggi dari publik adalah sesuatu yang wajar, terutama mengingat Indonesia berada di posisi terbaiknya untuk lolos ke Piala Dunia. Ketika harapan dari para supporter begitu tinggi, itu adalah hal yang normal. Saya memahami antusiasme mereka karena timnas Indonesia belum pernah sedekat ini dengan Piala Dunia melalui jalur kualifikasi, jelas Kluivert. Fokus pada pengembangan potensi pemain. Kluivert mengungkapkan bahwa pendekatannya tidak hanya berfokus pada strategi, tetapi juga pada pengembangan individu para pemain. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak talenta yang perlu didukung dengan sistem pelatihan modern agar mampu bersaing di level Asia dan dunia. Saya melihat banyak potensi yang belum tergali di tim ini. Dengan pendekatan yang tepat, saya yakin para pemain bisa menunjukkan performa terbaik mereka. Kita harus memaksimalkan kekuatan individu dan mengintegrasikannya ke dalam sistem permainan yang kolektif, tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya memberikan kepercayaan kepada pemain muda. Kluivert percaya bahwa regenerasi dalam tim adalah kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya kompetitif di satu turnamen, tetapi juga memiliki masa depan yang cerah di panggung internasional. Optimisme dan target sejarah baru. Patrick Kluivert tidak hanya fokus pada pertandingan terdekat melawan Australia, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Ia ingin memastikan bahwa keberhasilannya tidak hanya membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, tetapi juga meninggalkan warisan berupa sistem pelatihan yang berkelanjutan. Lolos ke Piala Dunia akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia, tetapi saya ingin lebih dari itu. Saya ingin melihat tim ini tumbuh menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Itu adalah visi yang sedang kami bangun bersama PSSI, ujar Kluivert dengan penuh semangat. Membangun tim dengan tekanan tinggi. Kluivert juga menekankan pentingnya mentalitas dalam menghadapi tekanan. Ia mengaku senang menjadi bagian dari generasi emas sepak bola Indonesia yang berpotensi mencetak sejarah besar. Tekanan dari supporter dan harapan tinggi adalah bagian dari sepak bola. Saya melihatnya sebagai motivasi, bukan beban. Jika kami bisa melewati tantangan ini bersama-sama, maka kami akan menciptakan kenangan yang tidak akan dilupakan oleh bangsa ini, tegasnya. Kesempatan menuju puncak. Dengan dukungan penuh dari PSSI, Kluivert kini memiliki waktu yang terbatas untuk mempersiapkan tim. Meski demikian, ia optimis bahwa kombinasi antara taktik yang solid, pengembangan pemain, dan semangat juang tinggi dapat menjadi senjata utama timnas Indonesia dalam mencapai mimpinya. Semua mata kini tertuju pada laga melawan Australia, yang akan menjadi ujian pertama bagi Kluivert sebagai nahoda baru. Jika ia berhasil membawa kemenangan,
langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Satu hal yang pasti, Patrick Kluivert hadir dengan ambisi besar dan keyakinan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung sepak bola dunia. Pascal Struijk dilirik Feyenoord. Mengapa naturalisasi untuk timnas Indonesia bisa jadi rumit? Nama Pascal Struijk kembali menjadi sorotan, baik di kancah sepak bola Eropa maupun dalam rencana besar PSSI. Bek andalan Leeds United ini kini masuk radar Feyenoord Rotterdam, yang dikabarkan siap merogoh kocek hingga 16 juta euro untuk memboyongnya ke Eredivisie. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Struijk masih realistis untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia melalui naturalisasi? Feyenoord bergerak cepat cari pengganti David Hanko. Kepergian David Hanko ke Juventus pada bursa transfer musim dingin ini menjadi pukulan besar bagi Feyenoord. Hanko adalah salah satu pilar pertahanan utama tim yang membawa mereka berjaya di Eredivisie. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Hanko, Feyenoord menjadikan Pascal Struijk sebagai target utama. Tak main-main, klub yang kini bertengger di papan atas Liga Belanda itu dikabarkan siap mengeluarkan dana sebesar 16 juta euro. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya Feyenoord untuk mendatangkan bek tengah berusia 25 tahun ini. Struijk dianggap sebagai solusi ideal berkat pengalamannya bermain di Liga Inggris dan kemampuan bertahannya yang kokoh. Leeds United berusaha mati-matian mempertahankan Struijk. Meski tawaran besar dari Feyenoord bisa jadi sulit ditolak, Leeds United tentu tidak akan melepas Struijk begitu saja. Sebagai kapten tim, Struijk memegang peranan penting dalam perjalanan Leeds menuju promosi ke Premier League. Manajer Leeds, Daniel Farke, dikabarkan telah mengadakan beberapa diskusi intensif dengan Struijk untuk memastikan komitmennya tetap di Elland Road. Dengan Leeds saat ini memimpin klasemen Championship, kehadiran Struijk dianggap krusial untuk menjaga stabilitas tim di paruh kedua musim. Namun, jika Feyenoord berhasil membujuk Struijk untuk kembali ke Belanda, Leeds harus segera mencari pengganti yang sepadan agar ambisi mereka tidak terganggu. Struijk dalam radar naturalisasi PSSI. Sementara itu, di luar hingar-bingar sepak bola Eropa, PSSI terus memantau situasi Pascal Struijk. Pemain berdarah Indonesia ini telah lama masuk dalam daftar pemain diaspora yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Garuda. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, menaruh perhatian besar pada lini belakang timnya. Setelah fokus pada proses naturalisasi Ula Romeni dan Jairo Riedewald, PSSI dirumorkan akan mengarahkan langkah ke Pascal Struijk dan Mitchell Bakker. Namun, dengan Struijk yang mungkin segera bergabung dengan Feyenoord dan tampil di kompetisi besar seperti Liga Champions, proses naturalisasinya bisa menjadi lebih rumit. Selain itu, Struijk juga harus mempertimbangkan komitmennya untuk bermain di level klub Eropa yang semakin kompetitif. Perdebatan naturalisasi di posisi bek. Keinginan PSSI untuk menaturalisasi Pascal Struijk sempat memunculkan perdebatan. Saat ini, lini pertahanan timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain berkualitas, seperti Jai Itzes, Mes Hilgers, dan Kevin Dix, yang semuanya tampil konsisten di klub masing-masing. Jika Struijk resmi dinaturalisasi, ia harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di skuad utama timnas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah naturalisasi Struijk benar-benar diperlukan, atau timnas Indonesia sebaiknya fokus memaksimalkan potensi pemain yang sudah ada? Dilema besar Pascal Struijk. Jika Feyenoord berhasil mendatangkan Pascal Struijk, ia akan memiliki peluang besar untuk bermain di Liga Champions, sebuah prestasi yang sulit ditolak oleh pemain manapun. Di sisi lain, keinginan untuk membela timnas Indonesia juga menjadi tantangan besar bagi Struijk. Sebagai pemain muda berdarah Indonesia, Struijk memiliki kesempatan langka untuk mencetak sejarah bersama tim Garuda, terutama dengan target besar Piala Dunia 2026. Namun, ia harus menghadapi dilema antara melanjutkan ambisi karirnya di Eropa atau memenuhi panggilan membela negara leluhurnya. Sadil Ramdhani jadi momok di Liga Malaysia. Modal kuat tembus timnas Indonesia era Kluivert. Nama Sadil Ramdhani kembali mencuri perhatian di Malaysia. Pemain yang kini membela Sabah FC ini mendapat pengakuan sebagai salah satu pemain paling berbahaya di Liga Malaysia. Penampilannya yang konsisten selama beberapa tahun terakhir membuatnya dianggap sebagai ancaman serius oleh para rivalnya, termasuk menjelang semifinal Piala Malaysia 2025. Pengakuan dari rival, Sadil adalah ancaman serius. Bek kiri Sri Pahang, Syazwan Andik, memberikan komentar menarik tentang kualitas Sadil jelang pertemuan kedua tim di semifinal Piala Malaysia.
Syazwan mengaku telah berkali-kali menghadapi Sadil di berbagai kompetisi dan selalu menganggapnya sebagai lawan yang sulit ditaklukkan. Siapa yang tidak mengenal Sadil Ramdhani? Dia adalah salah satu pemain terbaik Sabah FC selama 5 tahun terakhir. Saya sering berhadapan dengannya, dan pertarungan melawannya selalu menarik, kata Syazwan, seperti dikutip dari media Malaysia. Dia punya segalanya, kemampuan menggiring bola, pergerakan cerdas, tembakan akurat, hingga keahlian dalam situasi bola mati. Kami tahu betul kualitasnya, dan dia akan menjadi fokus utama pertahanan kami di pertandingan nanti, tambahnya. Performa konsisten di Sabah FC. Sadil Ramdhani telah menjadi pilar penting Sabah FC sejak bergabung pada 2021. Dalam musim 2025 ini, pemain berusia 26 tahun itu kembali menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi. Dari jumlah tersebut, ia berhasil mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam skuad Sabah. Tidak hanya itu, Sadil juga dikenal sebagai pemain yang konsisten memberikan kontribusi dalam laga-laga besar. Kepiawaiannya dalam menciptakan peluang dan eksekusi bola mati menjadi nilai tambah yang membuatnya sulit dihentikan lawan. Kesempatan kedua di Timnas Indonesia. Meski tampil gemilang di Liga Malaysia, Sadil Ramdhani belum lagi mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023. Penampilan terakhirnya untuk tim Garuda terjadi pada 21 November 2023, ketika ia mencetak gol penyelamat saat Indonesia bermain imbang melawan Filipina. Namun, era baru di bawah pelatih Patrick Kluivert bisa membuka pintu bagi Sadil untuk kembali ke skuad Garuda. Kluivert dikenal sebagai pelatih yang senang mencari pemain dengan pengalaman internasional dan mentalitas kompetitif. Dengan performa apik di Sabah FC, Sadil memiliki modal besar untuk menarik perhatian pelatih asal Belanda tersebut. Kelebihan Sadil yang layak dilirik Kluivert. Jika melihat gaya permainan Sadil, ia memiliki atribut yang jarang dimiliki pemain lain di Timnas Indonesia. Dribble cepat, visi bermain, serta eksekusi bola mati yang akurat menjadikannya ancaman di sisi sayap. Selain itu, pengalaman Sadil bermain di luar negeri selama bertahun-tahun memberinya keunggulan dalam hal adaptasi dan pemahaman taktik yang lebih kompleks. Dengan persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin ketat, pemain seperti Sadil bisa menjadi tambahan berharga bagi tim Garuda. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.